Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, nama budaya. Salam kebajikan. Selamat datang di channel saya. Semoga dalam keadaan sehat. Sebelumnya silakan klik tanda lonceng, terus subscribe, like, komen, dan share. Di kesempatan ini saya akan memaparkan tentang LK pedagogik, khususnya tentang konsep dasar ilmu pendidik. Selamat mendengarkan. Di dalam modul 1, khususnya di materi pedagogik di sini di LK1, yaitu di dalam konsep dasar ilmu pendidik itu terdiri dari beberapa kegiatan, diantaranya konsep dasar rasional dan ilmu pendidik, kedua karakteristik peserta didik, ketiga teori belajar dan implementasinya dalam pembelajaran, keempat kurikulum pendidikan di Indonesia. Berdasarkan butir refleksi tentang daftar peta konsep atau istilah dan definisi di modul 1 ini di dalam kegiatan belajar konsep dasar rasional dan ilmu pendidik bisa saya definisikan sebagai berikut. Makhluk monopluralis berarti manusia itu mempunyai banyak unsur kodrat atau plural, yaitu jiwa dan raga, namun merupakan satu kesatuan atau mono. Kemudian makhluk monodualis yaitu makhluk yang terdiri dari dua sifat, diantaranya sebagai makhluk pribadi dan sosial atau dualis, tetapi juga merupakan kesatuan yang utuh utawi mono. Manusia merupakan makhluk yang dapat merubah dirinya melalui suatu keadaan dan dapat pula merubah keadaan melalui perannya. Kemudian, pendidikan diartikan sebagai bantuan yang diberikan oleh orang dewasa kepada orang yang belum dewasa, agar orang tersebut mencapai kedewasaan. Itu dinyatakan Newickel tahun 2012. Dalam bahasa Yunani, pendidikan juga dikenal dengan istilah pedagogik, yang artinya ilmu menuntun anak. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan, dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Landasan material lebih bersifat fisik atau berwujud seperti sarana prasarana peserta didik dan lingkungan. Sedangkan landasan konseptual lebih bersifat asumsi atau teori-teori. Contohnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan teori pendidikan. Landasan filosofis pendidikan adalah pandangan-pandangan yang bersumber dari filsafat pendidikan mengenai hakikat manusia, hakikat ilmu, nilai serta perilaku yang dinilai baik dan dijalankan setiap lembaga pendidikan. Landasan yuridis pendidikan adalah aspek-aspek hukum yang mendasari dan melandasi penyelenggaraan pendidikan. Itu berdasarkan pandangan Arif Rohman tahun 2013. Landasan psikologi dalam pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari studi ilmiah tentang kehidupan manusia pada umumnya, serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia pada setiap tahapan usia perkembangan tertentu untuk mengenali dan menyikapi manusia yang bertujuan untuk memudahkan eksposisi pendidikan. Landasan sosiologis adalah
Landasan bersumber pada norma kehidupan masyarakat yang dianut oleh suatu bangsa sehingga tercipta nilai-nilai sosial yang dalam perkembangannya menjadi norma-norma sosial yang mengikat kehidupan bermasyarakat dan harus dipatuhi oleh masing-masing anggota masyarakat. Landasan religi adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari religi atau agama yang menjadi titik tolak dalam rangka praktik pendidikan atau studi pendidikan. Karakteristik peserta didik dapat diartikan keseluruhan pola kelakuan atau kemampuan yang dimiliki peserta didik sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan, sehingga menentukan aktivitasnya dalam mencapai cita-cita dan tujuannya. Baiklah, kita akan kembali lagi ke dalam pembahasan yaitu masih dalam modul 1. Kita lanjutkan ke dalam kegiatan belajar 1.2 yaitu karakteristik peserta didik. Dan jangan lupa ya di like dan subscribe ya, diklik subscribe ya dan di share. Oke, terima kasih. Selamat mendengarkan. Sesuai dengan paparan tentang modul karakteristik peserta didik, dapat saya tuliskan beberapa konsep diantaranya seperti berikut. Etnik adalah suatu golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya, biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Ilustrasi adalah hasil visualisasi dari suatu tulisan dengan teknik gambar, lukisan, fotografi, atau teknik seni rupa lainnya yang lebih menekankan hubungan subjek dengan tulisan yang dimaksud daripada bentuk. Perkembangan kognitif adalah suatu exposition berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Asimilasi adalah penyesuaian atau peleburan sifat asli yang dimiliki dengan sifat lingkungan sekitar. Akomodasi adalah langkah yang ditempuh untuk mengatasi konflik atau masalah antar dua pihak. Motivasi adalah suatu kondisi yang menyebabkan atau menimbulkan perilaku tertentu dan yang memberi arah dan ketahanan atau industriosenis pada tingkah laku tersebut. Perkembangan motorik adalah exposition tumbuh kembang kemampuan gerak seorang anak. Pada dasarnya, perkembangan ini berkembang sejalan dengan kematangan saraf dan otot anak itu sendiri. Nah, demikianlah tentang kegiatan belajar 2 masih di modul 1 tentang modul pedagogik. Sekarang kita lanjutkan kegiatan belajar 3 tentang teori belajar dan implementasi dalam pembelajaran. Nah, di dalam hal ini dapat saya paparkan beberapa konsep refleksi mengenai teori belajar dan implementasi dalam pembelajaran. Selamat mendengarkan. Belajar merupakan perubahan perilaku manusia yang disebabkan karena pengaruh lingkungannya. Behavioristik memandang bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antar stimulus dan respon. Ingat, antar stimulus dan respon. Penguatan adalah faktor penting dalam belajar. Penguatan merupakan apa saja yang dapat memperkuat timbulnya respon. Stimulus respon psikologis artinya tingkah laku manusia dikendalikan oleh ganjalan
jaran atau reward, dan penguatan atau reinforcement dari lingkungannya itu sendiri. Teori conditioning berkesimpulan bahwa perilaku individu dapat dikondisikan. Ia percaya dengan memberikan kondisi tertentu dalam proses pembelajaran, maka akan dapat membuat peserta didik memiliki sifat-sifat tertentu. Belajar merupakan suatu upaya untuk mengkondisikan yang berupa pembentukan suatu perilaku atau respon terhadap sesuatu. Belajar adalah hasil dari adanya stimulus dan respon. Stimulus merupakan objek di lingkungan, termasuk juga perubahan jaringan dalam tubuh. Sedangkan respon adalah apapun yang dilakukan sebagai jawaban dari stimulus. Respon mulai dari tingkat sederhana hingga tingkat yang tinggi. Perilaku manusia adalah hasil belajar sehingga unsur lingkungan sangat penting. Hal ini dikarenakan Watson tidak mempercayai unsur keseluruhan herediter sebagai penentu perilaku. Kebiasaan atau habits merupakan dasar perilaku yang ditentukan oleh dua hukum utama, yaitu kebaruan atau resensi dan frekuensi. Pembelajaran terprogram atau PI, Programmed Instruction, merupakan pengembangan dari prinsip-prinsip pembelajaran operant conditioning yang dibawa oleh Skinner. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Asimilasi adalah proses pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada. Akomodasi adalah proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Ekuilibrasi adalah penyesuaian kesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Tahap enaktif, seseorang melakukan aktivitas-aktivitas dalam upayanya untuk memahami lingkungan sekitarnya. Artinya, dalam memahami dunia sekitarnya, anak menggunakan pengetahuan motorik, misalnya melalui gigitan, sentuhan, pegangan, dan sebagainya. Tahap ikonik, seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Maksudnya, dalam memahami dunia sekitarnya, anak belajar melalui bentuk perumpamaan atau tampilan dan perbandingan atau komparasi. Tahap simbolik, seseorang telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan abstrak yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berbahasa dan logika. Dalam memahami dunia sekitarnya, anak belajar melalui simbol-simbol bahasa, logika, matematika, dan sebagainya. Struktur kognitif merupakan struktur organisasional yang ada dalam ingatan seseorang yang mengintegrasikan unsur-unsur pengetahuan yang terpisah-pisah ke dalam suatu unit konseptual. Tahapan dalam teori Brunner sebagai berikut. Pertama, tahap enaktif. Pada tahap ini, pengetahuan dipelajari secara aktif dengan menggunakan benda-benda konkret atau dengan menggunakan situasi nyata. Kedua, tahap ikonik. Pada tahapan ini, pengetahuan dipresentasikan dalam bentuk bayangan, visual atau gambar yang menggambarkan bagian konkret yang terdapat pada tahap enaktif. Dan ketiga, tahap simbolik. Pada tahap ini, pengetahuan dipresentasikan dalam bentuk simbol-simbol. Teori belajar konstruktivistik
memahami belajar sebagai proses pembentukan atau konstruksi pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Orientasi, yaitu peserta didik diberikan kesempatan untuk mengembangkan motivasi dalam mempelajari suatu topik dengan memberi kesempatan melakukan observasi. Elitasi, yaitu peserta didik mengungkapkan idenya dengan jalan berdiskusi, menulis, membuat poster, dan lain sebagainya. Mediasi merupakan tanda-tanda atau lambang yang digunakan seseorang untuk memahami sesuatu di luar pemahamannya. Peserta didik tipe aktivis, yaitu peserta didik yang cenderung melibatkan diri pada dan berpartisipasi aktif dengan berbagai kegiatan dengan tujuan mendapatkan pengalaman-pengalaman baru. Peserta didik tipe reflektor. Tipe ini cenderung berhati-hati mengambil langkah dan penuh pertimbangan. Peserta didik tipe teoris. Tipe ini biasanya sangat kritis, suka menganalisis, selalu berpikir rasional menggunakan penalarannya. Peserta didik tipe pragmatis. Tipe ini menaruh perhatian besar terhadap aspek-aspek praktis dalam segala hal. Mereka tidak suka bertele-tele dalam membahas aspek teoritis filosofis dari sesuatu. Bagi mereka, sesuatu dikatakan ada gunanya dan baik hanya jika bisa dipraktikkan. Nah, itulah dari kegiatan belajar 3 dan kita lanjutkan ke belajar 4 ya, masih di model pedagogi 1. Nah, untuk kegiatan belajar 4 kita akan paparkan mengenai konsep kurikulum pendidik di Indonesia. Kurikulum pada dasarnya merupakan suatu sistem. Artinya, kurikulum merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Isi atau konten merupakan pengetahuan ilmiah yang terdiri dari fakta, konsep, prinsip, nilai, dan keterampilan yang perlu diberikan kepada siswa. Nah, demikianlah yang saya bisa paparkan tentang butir refleksi khususnya dalam peta konsep atau istilah dan definisi yang ada pada modul 1 konsep dasar ilmu pendidik, diantaranya tentang konsep dasar rasional dan ilmu pendidik, karakteristik peserta didik, teori belajar dan implementasi dalam pembelajaran, serta kurikulum pendidikan di Indonesia. Kurang lebih mohon dimaklumi. Nah, untuk lebih jelasnya bisa juga di-download di file LK lembar kerja belajar mandiri pedagogik di bawah deskripsi di sini. Oke, terima kasih. Ingat di like dan subscribe.